kabarnya nih? Sehat kan semuanya? Bagus. Kita jumpa lagi nih di hari Minggu. Udah pada mandi belum ya? Ayo, udah pada mandi belum? Harus udah mandi ya. Soalnya kita mau ibadah, kita harus rapi. Sekarang kita mau ibadah online. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami masih bisa ibadah online. Tuhan berkati ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, udah siap kan ibadah online-nya? Udah semangat hari ini? Kita bangkit berdiri yuk. Kita mau naikkan pujian. Everybody, everywhere. Gimana adik-adik? Masih semangat kan? Harus dong. Kita kan anak Tuhan, jadi harus semangat ya. Kita mau lanjut nih. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Yes, Yesus besertaku. Di
senengnya kita bisa nyanyi, kita bisa pakai gerakan. Nah, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu? Hayo, ada yang masih ingat? Bagus kalau masih ingat, tapi kayaknya ada yang lupa ya. Saya bantu ingetin ya. Minggu lalu itu Tuhan itu menyelamatkan umatnya. Ayo, siapa yang udah diselamatkan? Kita sebagai umatnya Tuhan. Nah, sekarang nih, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar Tuhan selalu mencukupkan umat pilihannya. Ayo, Alkitabnya udah disiapin kan? Mana Alkitabnya? Coba diangkat Alkitabnya. Bagus. Nah, sekarang harus dengerin Lause yang akan cerita ya. Nah, udah siap kan dengerin firman Tuhan? Sekarang nih kita mau nyanyikan satu lagu dulu. Kita mau nyanyikan Aku Tidak Takut. Dia baik bagiku, Dia baik bagi kita semua. Tuhan Yesus menjaga diriku, menjaga kita semua. Aku tak takut karena Yesus sertaku, meski bahaya di mana-mana. Aku tak khawatir karena Dia menjagaku, menjaga kita semua. Tuhan Yesus Dia baik bagiku, Dia baik bagi kita semua. Tuhan Yesus menjaga diriku, menjaga kita semua. Aku tak takut karena Yesus sertaku, meski bahaya di mana-mana. Aku tak khawatir karena Dia menjagaku, menjaga kita semua. Aku tak takut karena Yesus sertaku, meski bahaya di mana-mana. Aku tak khawatir karena Dia menjagaku, menjaga kita semua, menjaga kita semua. Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Lause pada hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik dalam ibadah online Sekolah Minggu GKR Gedong. Apa kabarnya adik-adik? Lause berharap semuanya baik. Nah, minggu lalu kita sudah belajar cerita tentang bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel. Hari ini kita pun akan kembali belajar mengenai Allah melalui kitab Musa yang ditulis di dalam Keluaran 16. Nah, adik-adik, siapkan Alkitab. Kita mau belajar tentang firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus,
kami bersyukur kalau hari ini Kau berikan kami kesempatan boleh datang beribadah dan belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, tolong kami semua berikan hati yang terbuka untuk menerima siraman firman-Mu. Tolong juga Lause yang akan membawakan firman-Mu biar boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhannya terlebih dahulu supaya adik-adik tahu di mana cerita itu berasal. Nah, hari ini terambil dari kitab Keluaran 16 dan juga kitab Bilangan 11 ayat 7 hingga 9. Lause akan membacakan dari kitab Keluaran 16 ayat 31. Demikian bunyinya. Umat Israel menyebut namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Adik-adik, bangsa Israel minggu lalu telah berhasil keluar dari kejaran tentara Mesir dengan cara Allah membelah Laut Merah. Lalu mereka meneruskan perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, setelah mereka berjalan berhari-hari, tibalah mereka di padang gurun yang gersang dan kering. Karena mereka sudah jalan berhari-hari, mereka kecapean, mereka kelaparan. Sampai di sana, mereka tidak menemukan apapun untuk bisa dimakan. Aduh, mereka mengeluh. Mereka menyampaikan keluhan mereka kepada Musa. Mereka mengatakan, Musa, dulu kami di Mesir bisa makan dengan kenyang. Ada roti, ada daging yang bisa kami makan sepuas-puasnya. Tapi mengapa ketika kami mengikut perintah Tuhan, sekarang kami tidak bisa menemukan makanan untuk dapat kami makan? Mengeluhlah mereka sepanjang hari, berhari-hari. Sehingga Musa mendengarkan mereka sangat kesal. Ternyata bangsa Israel lupa kepada Allah. Allah yang mereka sembah, Allah yang sudah menyelamatkan mereka. Bukan hanya Allah yang mampu menyelamatkan, tapi Allah yang mereka sembah juga Allah yang peduli, memperhatikan, dan juga mendengarkan keluhan setiap umatnya. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan mendengarkan keluhan mereka. Tuhan memerintahkan kepada Musa, suruhlah umatku besok pagi keluar dan mereka akan menemukan makanan yang akan kukirim dari surga. Dan juga perintah Tuhan kepada Musa, ingat, makanan ini hanya boleh diambil cukup 6 hari saja. Pada hari yang ke-7 mereka tidak boleh mencari makanan ini. Mereka boleh mengambil secukupnya dan tidak boleh berlebihan. Dan pada hari yang ke-7 mereka tidak akan menemukan. Karena hari ke-7 adalah harinya Tuhan, hari Sabat. Tuhan sengaja memerintahkan ini untuk melihat kepada bangsa Israel apakah mereka mau taat akan perintah Tuhan. Nah, begitu pagi hari mereka bangun, mereka keluar dan di seluruh hamparan padang gurun ini seperti terselimuti oleh sesuatu yang putih seperti embun. Dan mereka melihat, apa ini? Wah, ternyata ini adalah makanan yang dikirim dari surga untuk mereka. Begitu baik adanya. Mereka mengambil dan mencicipi. Wih, rasanya lezat, manis seperti madu. Waduh, mereka sangat bergirang. Mereka mengambil secukupnya. Mereka membawa pulang dan memberikan kepada keluarganya. Tapi di tengah-tengah itu ada juga di antara mereka yang lupa karena begitu enaknya makanan dari surga ini. Mereka membawa pulang sebanyaknya. Bahkan ada yang mencoba-coba untuk mencari di hari yang ke-7. Padahal Tuhan kan sudah bilang ya, nggak bisa dan tidak boleh untuk melakukan hal itu. Wah, ternyata Tuhan tahu bahwa orang Israel masih tetap
tidak setia kepada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, tahu nggak apa sih nama roti yang dari surga itu? Yang putih, yang rasanya manis seperti madu. Ya betul, namanya mana. Nanti kita akan lihat terdapat di mana nama mana itu adanya. Nah, dari pelajaran mana yang terdapat dalam kitab Keluaran mengajarkan kepada kita betapa Allah yang telah menyelamatkan kita bukan hanya mampu untuk menyelamatkan, tapi Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli sama kita. Dia selalu ingat akan siapa kita. Dia selalu peduli dan selalu mau mencukupkan segala kebutuhan kita. Adik-adik, mana ini disediakan Tuhan khusus untuk bangsa Israel. Tahu nggak adik-adik, berapa lama mereka memakan mana ini? Wah, lama sekali, 40 tahun. Coba, di sini ada umurnya 40? Nggak ada ya. Dan 40 tahun mereka hanya memakan mana. Nah adik-adik, di tengah situasi dunia yang sekarang ada, di mana kita ketakutan, di mana kita tidak tahu akan besok apa yang terjadi di tengah pandemik virus corona yang ada. Bukan hanya kita yang mengalami, tapi seluruh dunia mengalami. Adik-adik, jangan takut. Ingat, ketika kita takut, ketika kita khawatir akan kondisi kehidupan kita, ingat selalu, ada Tuhan yang selalu mau mendengarkan keluhan kita. Ada Tuhan yang selalu peduli akan kita dan Dia selalu akan mencukupi segala kebutuhan kita. Nah adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, biarlah adik-adik boleh selalu ingat, Tuhan kita mau kita tetap terus setia dan taat akan perintahnya, sehingga Dia pun akan selalu beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan bukan saja telah menyelamatkan kita semua, tapi Tuhan juga selalu peduli, mendengar, bahkan mencukupkan segala kebutuhan kita. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu tetap taat dan setia kepada perintah-Mu. Tolong kami ya Bapa, tetap percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini terambil dari kitab Keluaran 16 ayat 31. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar, dan rasanya seperti kue madu. Adik-adik, untuk mengingat firman Tuhan hari ini, kita akan melakukan aktivitas. Adik-adik bisa mengikutinya tahap demi tahap seperti yang ada di video kali ini. Selamat mengerjakan.
tadi kan udah dengar firman Tuhan. Ayo, siapa yang udah diselamatkan? Kita sudah diselamatkan sama Tuhan ya. Nah, sekarang kita meresponi firman Tuhan. Ayo kita semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan haleluya. Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. The whole wide world is singing it too. Hallelujah, the whole wide world is singing it too. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Kita siapkan yang terbaik buat Tuhan ya. Minta tolong mama papanya untuk transfer ke rekening GKR Gedong. Pakai keterangan SM atau sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau berdoa persembahan. Kita minta tolong Lase Febri ya untuk pimpin kita dalam doa. Adik-adik, kita bersyukur kalau tadi kita sudah mendengar firman Tuhan dan sekarang saatnya kita persembahan. Ikuti Lause berdoa untuk doa persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan yang berkati supaya persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan sekolah minggu di GKR Gedong. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan satu lagu lagi. Everybody, Everywhere. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to
Wah, adik-adik, luar biasa ya. Besok ada teman kita, namanya Leora Theophilia akan berulang tahun, tanggal 28 Agustus 2020. Nah, sekarang yuk kita doakan Leora supaya Tuhan menolong pertumbuhan rohaninya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur dan kami sangat bersuka cita karena adik kami, teman kami, anak kami, Leora Theophilia berulang tahun besok tanggal 28. Tuhan berkati pertumbuhan rohaninya, Tuhan berkati pertumbuhan jasmaninya. Tuhan tolong supaya Leora menjadi anak yang cinta Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan, anak yang taat, dan anak yang dengar-dengaran. Berkati dia supaya menjadi anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Rose mau kasih pengumuman. Minggu depan jam 10 pagi kita masih ketemu lagi dengan semangat ibadah online lagi. Jangan lupa untuk subscribe, di like YouTube GKR Gedong, di share juga supaya teman-teman kita juga bisa ibadah bareng dengan kita. Semakin banyak yang beribadah, Tuhan semakin senang loh. Dan jangan lupa minta papa mamanya untuk follow IG @smgkr Gedong. Oke? Anak-anakku sekalian, kita telah selesai mengikuti kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa penutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tuhan telah menyertai kebaktian sekolah minggu. Berkati anak-anakku sekalian yang mendengar dan mengikuti di rumah masing-masing. Berkati para lause yang sudah mengajar. Biarlah ya Tuhan, kami makin hari makin setia percaya kepadamu. Kami mohon berkat-Mu untuk kami sekalian yang pada saat ini, baik yang ada di sekitar ini maupun adik-adik kami yang ada di rumah masing-masing. Adik-adikku sekalian, arahkanlah hati dan pikiran kalian kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.